bertuhan kok disuruh izin nih loh. Kalau nggak bertuhan katanya orang kafir. Coba. Karena apa? Manusia-manusia yang pegang cambuk pemerintahan ini sekarang sudah terjangkit virus agama. Bangsa Indonesia harus, tiap rumah harus punya bendera, harus ada tanda burung Garuda. Itu simbol kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Orang penghayat itu orang yang sadar, sadar-sadarnya, luar dalam sadar. Negara ini tanpa ada orang penghayat sudah runtuh. Ayo buka-bukaan. Oke Bapak, mungkin kita kembali ke masalah yang akar mendasar tentang agama. Agama itu kan tetap sebenarnya apa ya, secara umum, secara general itu kan aturan yang diberikan kepada manusia agar mungkin bertindak tanduk atau berperilaku itu sesuai dengan moral dan etika. Akhirnya diatur dengan agama, mungkin suatu peraturan seperti itu yang dilembagakan dengan agama A, B, C dan sebagainya. Secara umum semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, termasuk mungkin ya kejawen, Sunda Wiwitan, Keharingan, Ya, Batak, Parmali, penghayat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Semuanya itu kan mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa kok mereka tetap tidak mau istilahnya mengaku dan tetap menganggap itu kan itu apa ya, dituding kita itu sesat. Padahal negara kita kan dasarnya falsafah yang barusan diberikan dengan itu Pancasila. Pertanyaannya begini, kenapa kesadaran mereka yang melalui jalur agama itu kok belum muncul, masih sering istilahnya mencap atau mungkin menuduh kita merasa paling baik lah dia sebagai penghayat itu aliran yang salah, ya. Dan mereka menganggap aliran yang paling baik. Ya. Nah, ini agama semua mengajarkan kebaikan. Baik untuk siapa? Ya baik, tentunya ya buat golongannya. Nah, baik untuk dia. Ya. Sekarang dia itu asalnya dari mana? Masa orang dunia ini tolok ukurnya Arab, masa tolok ukurnya Islam. Bahkan belum ada Islam, Muhammad saja belum lahir. Orang Jawa sudah mengerti, sudah punya tata cara bertuhan. Beliau ngatur tuan rumah, apa tuan rumah ngatur beliau pendatang. Kalau beliau itu orang waras, orang yang pikirnya bersih, tidak mau orang ngatur orang lain, dirinya sendiri. Islam baik untuk Islam, Islamnya asal untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Makanya Indonesia tidak melarang agama, tapi agama jangan mengatur orang Indonesia. Nah, ini nek istilah Jawa diarani ledok iline banyu, sing salah sopo? Ya sing salah wong tua biyen, terutama pemerintah. Satu salahnya, agama biar agama, jangan dinegerikan. Agama dinegerikan itu sudah salah. Indonesia tidak melarang loh, semua agama nggak ada yang dilarang. Yang swasta atau yayasan, biar yayasan, tapi jangan dinegerikan. Sejak mulai agama dinegerikan, diberi kepercayaan, diberi fasilitas, didanai, salah itu sudah. Agama dinegerikan itu sudah salah. Lebih salah ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Lebih parah lagi. Sadar atau enggak sadar? Berarti ranah dasar negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum mencapai, belum apa-apa. Yang dinamakan adil bagaimana? Orang luar kok disuruh ngatur negara, ya yang dipakai pedoman yang miliknya. Bukan made in Indonesia. Islam itu made in Arab. Katolik, Kristen itu made in Yahudi. Buddha, Tibet, Hindu, India. Sebelum ada agama
apapun di Indonesia, orang Indonesia sudah tahu dan sudah mengerti dan sudah punya tata cara bertuhan. Lebih-lebih orang Jawa. Makanya Indonesia itu disebut Jawa itu induk Indonesia. Yang sudah kesalahan orang dulu biarkan. Sekarang sudah waktunya generasi kita, bangsa kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masalah tentang kerjasama antar bangsa silakan, tapi jati diri jangan hilang. Jangan mentang-mentang punya bisa bikin pesawat, bikin jalan tol, jangan bangga dulu. Jati diri kita hilang. Maaf, ini titipan dari teman-teman yang melihat video kami ya. Iya. Terutama mereka itu yang sudah mengerti Kapitayan Jawa. Jadi masalah tempat ibadah, jadi mungkin pemerintahan kita ini mungkin tidak berpikir ke situ. Belum nyampe ke situ. Jadi ini belum kalau orang-orang Kapitayan Jawa kalau mau membuat tempat ibadah itu izinnya harus lengkap. Tapi orang-orang agama yang kita tahu kan lingkungan kita agama Islam itu bebas. Tidak ada kalau gitu izin, tidak ada dipungut biaya seperti nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi kenapa ketika orang-orang Kapitayan Jawa ajaran yang kalau mau betul belajar itu ajaran yang didukung gitu, yang bisa merasakan di mana toh sebenarnya keberadaan Tuhan ya toh, itu dipersulit, ada izin A, B, C dan C ya toh. Sekarang ini ya, mohon ya. untuk pencerahannya. Sekarang kalau mau bikin tempat ibadah atau rumah ibadah orang penghayat, orang kepercayaan dipersulit. Yang mempersulit siapa? Pemerintah. Berarti pemerintah lah yang bodoh. Kenapa pemerintah nggak mandang kita? Kita ini orang pribumi. Nah ini pemerintah itu yang megang campuk, pemerintah itu yang manusia. Karena manusia sudah terjangkit virus agama. Ayo sadar, makanya itu salah. Pemerintahnya yang salah. Nah, pemerintah itu yang megang ya manusia. Salah itu nggak pandang bulu. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, salah ya tetap salah. Nggak bisa salah dibilang benar. Nah, makanya ini semoga aja orang aparat pemerintah, aparat negara tahu ini pembicaraan ini, biar bisa merespon. Kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Kok gini kok mau mencapai adil makmur, adilnya dari mana? Nah ini saya dengar ini tahun 2025 harus mencapai Indonesia emas. Dari mana asalnya? Lewat mana? Padahal ini waktunya tinggal 20 tahun. Coba sekarang sudah 2025. 2045 tinggal 20 tahun. Kalau bangsa kita ini masih bodoh sedikit, mau bagaimana? Tidak hanya masyarakatnya, pemerintahnya aja, tapi ini kelihatannya sudah ada respon kelihatannya, supaya semoga aja ini berlanjut pemerintah kita ini. Ya, maksudnya begini kok, dari teman-teman yang sudah belajar Kapitayan Jawa itu berharap pemerintah itu memperhatikan, walaupun kan sudah ada wadahnya yaitu MLK, tapi kenyataannya kan untuk tempat-tempat ibadah mereka yang beragama belum bisa menjamur tanpa izin, seperti musola-musola itu satu RT satu RW sudah ada berapa? Tapi tiap RT ada musola. Tapi ketika orang-orang Kapitayan Jawa mau membuat tempat ibadah, tempat sanggar, satu desa satu aja itu
dipersulit, harus izin. Nah, izin juga butuh siapa? biaya. Nah, Nah, izin kan tetap izin ke Nah. pemerintah. Nah, ini mohon untuk pemangku kebijakan di sana pokoknya dengan luruskan. ini. Kembali lagi, negara ini kekuasaan pemerintah. Kembali tinggal pemerintahnya. Orang kecil, masyarakat metenteng. Walaupun benar sudut langit. Kalau pemerintah nggak mengizini nggak bisa. Nah, tinggal sekarang pemerintah. Negara ini mau dibikin apa? Orang pribumi pakai tempat ibadah. Orang bertuhan disuruh izin nih loh. Kalau nggak bertuhan katanya orang kafir. Coba. Karena apa? Manusia yang pegang cambuk pemerintahan ini sekarang sudah terjangkit virus agama. Bukan virus Pancasila. Yang tertanam di benak hatinya bukan jiwa Pancasila. Hilang Pancasilanya. Padahal gembar-gembar ngomong Pancasila. Ini 1 Mei kelahiran, 1 Juni kelahiran Pancasila. Terus tanggal 1 Oktober atau kesaktian Pancasila. Gimana? Buktinya mana? Untuk mengusir penjajah nggak bisa kok, hanya ngomong tok. Buktinya mana? Coba sekarang, kalau nggak percaya, apa tandanya orang yang berjiwa Pancasila? Bendera aja ini loh. Bendera merah putih ini dikibarkan tiap 17 April, mulai bulan April. Tidak semua orang punya bendera. Padahal yang merdeka tidak hanya orang yang pinggir jalan, orang dalam-dalam kan sama saja. Belum tentu orang yang di dalam itu punya bendera. Itu bendera, belum lambang burung Garuda. Kantor-kantor, instalasi, tempat pendidikan, apalagi madrasah aliyah, belum tentu ada simbol Garuda. Yang ada gambar Ka'bah itu. Tulisan Arab. Simbol negara, simbol kebangsaan belum tentu punya. Ada di balik desa itu gambar lambang Garuda itu kecil. Kecil. Itu ini ya kelemahan siapa? Kelemahan pemerintah. Mau bilang apa? Kalau pemerintah mengatakan, ayo bangsa Indonesia harus tiap rumah harus punya bendera, harus ada tanda burung Garuda, itu simbol kebangsaan kita. Kalau pemerintah yang mengadakan, yang nyuruh, pasti ikut, nggak akan batal, nggak ada. Kita bangsa Indonesia, orang penghayat itu orang yang sadar-sadarnya, luar dalam sadar. Negara ini tanpa ada orang penghayat sudah runtuh, hancur, dipakai bacaan orang agama-agama. Kenapa kita bangsa Indonesia pakai tolak ukur agama? Benar atau salah? Salah. Orang agama itu pendatang pakai tolak ukur. Kita punya rumah. Salah. Coba presiden kita dilantik diunggul-ungguli kitab Quran, kitabnya orang Arab. Itu sudah pelecehan, penghinaan itu. Bapak kita, bapak wong sak negara, rajanya orang sak Indonesia. Belum lagi Anda kepala daerah, lurah saja, kepala desa, dilantik diunggul-ungguli kitab. Apa ini? Menunjukkan bahwa kita ini tidak ada harganya, tidak punya harga diri. Ini kepala kita sebagai bangsa dipakai keset nih dengan orang Arab, nggak terasa, malah bangga orang karena ini orang bodoh. Seperti Jepang bagus,
warga Jepang harus Shinto. Itu perlu dicontoh. Contoh yang benar, yang baik yang dicontoh. Coba. Sekarang kita ini dijajah secara fisik. Setahun sekali berapa puluh triliun kekayaan Indonesia asal gelondong pengareng-areng setor di Arab. Itu saja antri setor. Dapat ganjaran apa? Yang pernah datang ke Arab apa tiap bulan digaji dari sana? Ganjaran apa?